Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Haryanto Saputra dari kelas Mekatronika Malam akan mempresentasikan tugas standar regulasi dengan judul penerapan SNI air minum dalam kemasan. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di segala aspek, misalnya pada pertanian dan industri. Dengan demikian, keberadaan air dalam kehidupan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Air memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena tanpa air tidaklah mungkin ada kehidupan. Air minum merupakan air yang dapat langsung dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya, mengandung jumlah mineral yang mencukupi, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air minum dalam kemasan atau AMDK sekarang ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. AMDK telah dikonsumsi oleh berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, dari buruh kasar di jalanan sampai dengan para eksekutif di gedung bertingkat di kawasan bisnis elit. Air minum dalam kemasan atau AMDK dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 termasuk nomor 11040, merupakan kelompok industri minuman ringan. Industri AMDK mempunyai peran penting dalam industri nasional karena perannya dalam menyediakan produk air minum bagi masyarakat. Industri air minum berkembang cukup pesat sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk minuman siap saji yang aman dan higienis. Tingkat konsumsi AMDK yang tinggi di Indonesia yaitu mencapai 23,1 miliar liter per tahun pada tahun 2014, sehingga masyarakat memerlukan kepastian keamanan produk ini. Persyaratan teknis. Proses pengolahan AMDK harus sesuai dengan persyaratan. Pertama, AMDK jenis air mineral, air demineral, dan air mineral alami wajib memenuhi persyaratan SNI yang telah diberlakukan secara wajib. AMDK dapat ditambahkan O2, CO2, dan atau N2. Lokasi air baku memenuhi persyaratan, transportasi air baku memenuhi persyaratan, melakukan pengujian air baku. Proses desinfeksi. Fungsinya membunuh bakteri patogen. Jenisnya antara lain ozonisasi, penyinaran lampu atau ultraviolet, dan ion silver. Ion silver menggunakan teknologi proses generator elektrolisis dengan residu pada air mineral atau demineral maksimal 25 ppb. Selanjutnya, transportasi air. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke pabrik AMDK itu harus pertama air mineral dan demineral. Air mineral dan demineral ini bahan bakunya berasal dari air permukaan atau air tanah atau air laut yang dialirkan melalui pipa yang tarapangan atau diangkut menggunakan tangki. Terus yang kedua, air mineral alami. Air mineral alami ini air yang berasal dari tanah dalam atau air minum yang diperoleh langsung dan sumber alami atau di sumur bor dan sumur dalam, yang dialirkan melalui pipa langsung atau penampungan tanpa kontak dengan udara luar untuk proses penyaringan dan pengemasan. Terus pengujian air bakunya. Perusahaan AMDK harus menguji air baku melalui laboratorium internal atau eksternal secara periodik. Pertama, sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisikokimia, mikrobiologi, dan radiologi.
Terus 1 kali dalam 1 minggu untuk analisa bakteri coliform. Lalu 1 kali dalam 6 bulan untuk analisa kimia dan fisika. 1 kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi yang baru. Nah, ini manfaat penerapan SNI. Standarisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Yang kedua, melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik, khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keempat, melalui instrumen yang sama dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah. Keempat, meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.